أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li walidina wa li masyayikhihi wa li jami'il ulama'i wal muslimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ولا يقتل حتى يستتاب 3 أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala, berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Kafi di kitab As-Shalah tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, maka waliul amri berkewajiban untuk menghukumnya, dan bahkan dalam mazhab ini dan juga dalam mazhab Syafi'i yaitu hukuman dibunuh. Hukuman dibunuh dengan dalil-dalil yang menjadi dasar para ulama untuk menentukannya. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yuqtalu hatta yustataba 3 ayyam. Orang yang meninggalkan salat fardu itu tidak dibunuh sampai diminta pertaubatan selama 3 hari. Dikasih kesempatan 3 hari untuk bertaubat agar kembali salat. Ya, wa yadhiqu alaihi, dan dibuat sempit. Artinya benar-benar diamati, dicermati oleh penguasa setempat. Apakah dia benar-benar mendeklarasikan taubatnya atau dia menampakkan salatnya? Karena mungkin tidak mendeklarasikan taubat tetapi menampakkan diri bahwa dia salat di masjid, menunjukkan dia salat lagi gitu. Maka bisa wayudayyiq atau dipersempit, yakni dibuat dia itu enggak betah hidupnya sampai dia melakukan salat. Bahkan kalau misalnya waliul amri itu mengambil sejenak hartanya sampai dia salat, itu bukan suatu hal yang buruk sebenarnya. Sampai dia salat itu boleh-boleh aja, ijtihad dari hakim atau penguasa setempat. Wa yud'a ila fi'li kulli salatin fi waqtiha, dan diajak untuk melakukan semua salat fardu di waktunya, didakwahi, diajak. Dan ini adalah tugas waliul amri atau perwakilan dari waliul amri. Tetapi ya karena memang hal-hal seperti ini tidak masuk dalam undang-undang, ya sehingga dan kalau misalnya perwakilan waliul amri seperti Pak RT, Pak RW yang sebagai perwakilan itu melakukan hal seperti ini, maka itu akan menimbulkan fitnah lebih besar. Maka semoga Allah maafkan. Ya, jadi orang yang meninggalkan salat itu jangan dibunuh sampai
waliul amri atau perwakilannya menyuruh dia taubat. Selama 3 hari diberi waktu taubat atau kelihatan sholat, dan dibuat sempit hidupnya sampai dia sholat. 3 hari itu diajak baik oleh wali amri, yaitu penguasa, atau perwakilan penguasa seperti Pak RT, Pak RW, diajak untuk sholat, atau boleh warga juga kalau diberi mandat oleh wali amri untuk mengajaknya sholat. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, in shallaita wa illa qatalnaka. Jika kamu salat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kami akan membunuhmu. Di sini qatalnaka berarti bukan qatalnaka, bukan, tapi qatalnaka, yaitu kami dibunuh oleh wali amri. Ya. Li'annahu qutila litarki wajibin, dan bisa juga li'annahu qatlun litarki wajibin fayataqaddam huwa al-istidabah. Karena meninggalkan salat itu hukumannya adalah qatl, pembunuhan, dengan sebab meninggalkan kewajiban, suatu kewajiban. Fayataqaddamuhu al-istitabah, maka didahului dengan namanya istitabah. Istitabah itu diminta taubat. Istitabah diminta taubat. Jadi ada dosa-dosa yang waliul amri itu sebenarnya punya hak untuk berkecimpung, walaupun ini dosa individual. Tapi waliul amri diberikan hak dalam fikih Islam untuk get involved, berkecimpung di masalah personal ini karena berkaitan dengan keislaman dan kemurtadan seseorang. Nah, ketika diketahui fulan meninggalkan salat dan waliul amri mendapatkan laporan tentang dia meninggalkan salat, maka boleh waliul amri untuk tadakhul, masuk ke ranah individual seseorang dalam masalah keislaman dan kemurtadannya, karena ini sebenarnya ya akan mengubah status seseorang dari Islam menjadi non-Islam, dari Islam menjadi non-Islam. Dan KTP bisa berubah mestinya ya kalau misalnya ini diberlakukan. Ya, maka didahulukan istitabah, yaitu diberi kesempatan untuk bertaubat. Di antara hal-hal yang melazimkan adanya al-istitabah yaitu qatlil murtad, yaitu membunuh orang yang murtad bukan karena meninggalkan salatnya, tetapi murtad karena deklarasi keluarnya dia dari Islam. Ya, itu juga walil amri berhak tadakhul di situ, masuk kerana itu. Fa in taba, kalau dia taubat dari kemurtadannya kembali ke Islam, alhamdulillah, wa illa qutila bis-saif. Kalau tidak, maka dibunuh dengan as-saif. Begitu juga dengan sahir. Sahir, penyihir, dukun, penyihir. Terjadi khilafiyah di antara ulama. Apakah penyihir itu langsung kan ada hadis Nabi SAW, haddus sahiri darbatun bis-saif, walaupun ini hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Hukum had untuk penyihir itu darbah bis-saif, artinya dibunuh. Ya. Para ulama di sini kemudian berselisih pendapat. Apakah penyihir itu langsung dibunuh seketika, atau dia diberi waktu istitabah, diminta taubat selama 3 hari, atau dia disuruh membuktikan dia benar-benar penyihir atau tidak? Itu para ulama dari zaman lampau sampai sekarang berbeda pendapat mengenai itu. Yaitu dikembalikan sebenarnya kepada ijtihad hakim di negeri masing-masing, karena ini khilafiyah yang sangat kuat. Ya. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya penyihir maka dia murtad langsung dan tidak perlu istitabah, tidak perlu diminta taubatnya, melainkan langsung dibunuh saja. Ada yang berpendapat seperti itu, sesuai dengan zahir dari hadis tadi, haddus sahiri darbatun bis-saif. Ada juga yang pendapat kedua, yaitu disuruh istitabah, disuruh taubat, diberi waktu 3 hari atau sesuai ijtihad dari waliul amri atau hakim. Ya,
Maka kalau dia nggak taubat dari perdukunannya, maka dia dibunuh. Ada juga yang ketiga yang mungkin lebih tidak simpel ya, karena yang ketiga ini pendapatnya dari laporan yang ada, maka waliul amri mendatangi dukun tersebut dan meminta dukun itu untuk memperagakan bagaimana praktek sihirnya. Kalau misalnya tanpa ada efeknya, maka dibunuh. Kalau tidak, maka belum bisa divonis sebagai sahir. Ya, tidak semua orang yang diklaim dia penyihir memang bisa menyihir, belum tentu. Ya, antum akan lihat banyak YouTuber yang membuat konten kreator. Mereka itu menantang dukun ini itu dan seterusnya, ya, atau membuat sihir ini sihir itu, yang pada hakikatnya itu konten semata. Tapi tetap haram, konten semata. Ya, nggak bisa nyihir, nggak bisa apa. Nah, yang seperti ini kan nggak bisa langsung kita katakan murtad, karena dia sendiri sebenarnya bukan dukun gitu loh, secara hakiki ya, begitu. Maka perlu dibuktikan, dan pembuktiannya juga bisa dengan klaim atau deklarasi bahwa saya bisa menyihir, saya dukun, gitu bisa. Atau dilihat dari media sosialnya apa yang dia lakukan, ya, dari perdukunan, dan bukti-buktinya itu juga bisa sebagai barang bukti. Ala kulli hal, di sini istilah istitabah, meminta ditaubat, itu ada dalam fikih Islam, ya, yang itu perlu sekali untuk diterapkan sebenarnya di lingkungan, di masyarakat. Jadi waliul amri kalau di dalam syariat Islam, sebagaimana Nabi SAW mengajak taubat sebagian hamba Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang waliul amri itu ada hak untuk tadakhul, masuk ke ranah individu seseorang ketika itu sudah berkaitan dengan pemutusan hubungan keislaman dan kekufuran. Ya, begitu. Maksudnya ini orang potensi keluar dari Islam, maka ini harus diketahui dia sebenarnya Islam atau tidak, gitu. Ya, apa dia murtad atau tidak, ya. Jadi kemurtadan seorang warga misalnya, ya, baik karena meninggalkan salat, atau karena perdukunan, atau karena melecehkan agama Allah dan seterusnya, maka itu waliul amri berhak untuk punya inisiatif di situ dan ijtihad. Begitu, wallahu a'lam. Tafadhal. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah, wa hal yuqtalu haddan aw li kufrih fihi riwayatan ihdahuma li kufrih wa huwa kal murtaddi fi ahkamih liqauli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah, rawahu Muslim. Wa li annaha min da'aimil Islam la tadkhuluha niyabatun bin nafs wala mal fayakfuru tarikuha kasyahadatain. Wa thaniyatu yuqtalu haddan kazanil muhsan. Assalamualaikum. Yuqtalu haddan kazanil muhsan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'abdi fil yawmi wal lailati man lam yuhafidh 'alaihinna lam yakun lahu 'indallahi ahad. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Minal musnadi walau kafara lam yadkhulhu fil masyiah. Wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al jannah walau kafara lam yudkhilhu fil masyiah. Assalamualaikum. Walau kafara lam yudkhilhu fil masyiah. Wa liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala al jannah wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, muttafaqun alaihima. Wa li'annaha fi'lu wajibin fil Islam falam yakfur tarikuhal mu'taqid liwujubiha kal hajj. Bismillah. Di sini ada permasalahan orang yang meninggalkan salat, kemudian 3 hari diminta taubat, dia enggak taubat dari meninggalkan salat, tetap enggak salat, lalu dibunuh oleh walil amri. Apakah ketika dibunuh oleh walil amri, enggak boleh orang sembarangan membunuh tetangganya, enggak boleh, itu haram.
Apakah ketika dibunuh oleh wali amri ini sebagai hukum had atau dibunuh karena murtad, kekufuran gitu loh. Ya, gini, apa bedanya seseorang dibunuh karena ini hukum had yang berlaku dengan dibunuh karena ini murtad, kufur? Beda. Ada misalnya pezina, dia berzina dan dia muhsan, zani muhsan, yaitu sudah menikah, sudah punya suami atau punya istri, dia berzina. Maka kan hukumnya apa? Hukum rajam, berarti sampai mati. Nah, ini kan karena hukum had. Apakah membuat dia keluar dari Islam? Enggak, dia muslim atau muslimah. Maka dia dikuburkan dalam keadaan dia muslimah atau muslim, dan dia dikuburkan dengan pengkafanan, dimandikan, dikafani, didoakan rahmat untuknya dan ampunan, disolati di masjid, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Karena matinya dia itu karena hukum had yang berlaku, yang dia masih muslim. Ini bedanya. Ya. Adapun kalau misalnya seseorang dibunuh karena kekafirannya, maka berarti setelah dia mati tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak didoakan kebaikan buat dia, dan tidak dikubur di pemakaman kaum muslimin karena murtad dan kufurnya dia. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang muskilah, masalahnya adalah ini orang meninggalkan salat. Kemudian walil amri menegurnya, nyuruh taubat, balik salatmu. Sampai 3 hari dikasih batasan waktu, dan dia nggak mau salat. Maka walil amri kemudian membunuhnya, mematikannya. Apakah dia dimatikan dalam keadaan muslim yang kena hukum had dengan prosedur mayit muslim, atau dia dimatikan dalam keadaan murtad, keadaan meninggalkan salat? Khilaf di antara ulama, dan dalam riwayat Imam Ahmad ada 2 pendapat yang ini termasuk pendapat yang sangat berbeda dari satu pihak, yaitu Imam Ahmad. Yang pertama, pendapat pertama, dia dibunuh karena kekufurannya, murtad. Ini yang pertama. Pendapat kedua dari Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, yuqtalu haddan, dibunuh karena hukum had, berarti masih muslim. Berarti masih muslim. Ini dua pendapat yang berbeda dalam satu mazhab, bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad. Yaitu dalam riwayat pertama bahwasanya orang ini dibunuh karena kekufurannya, seperti orang murtad. Kalau murtad fi ahkami, yaitu berarti enggak dimandikan sesuai syar'i, enggak dikafanin seperti syariat, dan enggak disolatin, enggak didoain, enggak dikubur di pemakaman muslimin, enggak diperlakukan seperti kaum muslimin, seperti muslim, karena kufurnya. Ini pendapat pertama. Yang kedua yaitu bukan karena kufurnya, melainkan karena ini adalah hukum had, meninggalkan salat, dia tetap muslim. Ini 2 riwayat. Coba kita lihat dalil-dalil yang ada di masing-masing pendapat. Likufrihi, karena kekufuran yang pertama. Fahuwa kal murtad fi ahkamihi, maka orang ini seperti orang murtad di hukum-hukumnya. Karena sabda Nabi SAW, baina rajuli wa baina syirk wal kufri tarkus salah, antara seorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Dan ini bahaya, khatir, meninggalkan salat. Namun yang perlu diperhatikan adalah antara seseorang dengan syirik dan kufur itu ada parameternya di tarkus salati dengan as-salah, yaitu meninggalkan salat, yang artinya meninggalkan jenis salat, yaitu enggak salat, yang benar-benar enggak pernah salat. Kau ini ijma' ulama akan kufurnya orang ini karena meninggalkan salat seluruhnya, salat wajib seluruhnya. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, disebutkan dalam Syarah Mumti' dan lain-lainnya, di sini menunjukkan bahwasanya tarku salatin
la yakfur ya fauran gitu. Meninggalkan salah satu salat itu tidak serta-merta langsung kufur. Yang membuat seseorang kufur adalah memang dia enggak salat sama sekali. Ya. Konsekuensinya walaupun ini walaupun pendapat yang barusan saya sebut ya, itu menyelisihi riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad ya. Karena dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, meninggalkan salat walau sekali langsung kufur gitu loh. Tapi al-kulil lebih sahih adalah kalau masih bolong-bolong itu tidak langsung kufur. Yang langsung yang bisa dikatakan kufur, murtad yaitu apa? Meninggalkan as-shalah, yaitu jenis salat, semua jenis salat, yaitu salat fardu semuanya. Dia enggak lakukan. Maka ini kufur kepada Allah. Seperti itu. Maka di sini vonisnya adalah bahwasanya meninggalkan salat dan sampai dibunuh oleh penguasa, maka ini kufur seperti orang murtad. Wali'annaha min da'aimil Islam la tadkhuluha niyabatu binafsin la tadkhulu niyabatun binafsin wal amal. Karena salat itu adalah tiang agama Islam, tidak bisa diwakilkan oleh nyawa atau jiwa orang lain atau oleh harta, diwakilkan dengan cara nitip salat misalnya. Terus orang yang diminta titipan dia salat double gitu karena ada titipan, enggak bisa. Tidak ada niyabah dalam masalah salat, tidak ada perwakilan dalam masalah salat. Juga tidak bisa diwakilkan juga dengan mal, dengan harta. Ya, orang meninggalkan salat dia bayar aja pakai kafarah supaya enggak dosa, enggak bisa. Tetap salat pada waktunya. Fayakfuru tarikuha kasyahadatain. Maka orang yang meninggalkan salat itu kufur. Sebagaimana orang yang meninggalkan dua kalimat syahadat. Di suatu Isya ya, ana juga pernah di sini di Muhsinin. Bahkan belum seminggu, belum sepekan ya. Di waktu Isya atau Maghrib ana lupa. Ketika ada sampai sini jalan, ini sudah masuk jemaah nih, udah salat, jemaah udah salat. Lalu di situ di lantai teras ya dekat motor-motor gitu. Dua perempuan, dua laki-laki masih pada muda, usia mungkin 20-an atau sekitar itu, belum 30 pastinya. Maka ya anda tawarkan, Mas, ayo salat gitu. Oh iya Pak, gitu. Hal-hal kayak gini udah beberapa kali di Muhsinin. Mereka mungkin bukan orang sini, ya kan? Bukan. Ya mungkin ngasok di sini dulu dan seterusnya. Itu. Kadang juga di situ. Ya pernah ana ingatkan, ini udah jamaah ini. Ya, atau yang kemarin ta'ziyah atau ta'ziyah almarhumah di situ. Ya. Yang mana salat Isya berlaku di situ udah qomat ya. Terus beberapa pemuda yang mungkin bukan orang sini, mereka hanya bertakziah. Tapi mereka sebagian pakai baju muslim, ada yang pakai sarung bahkan. Beberapa itu, mungkin ada 7. Ya. Ketika masih ada tenda di situ. Anda datang dan dalam masbuk, ternyata masbuk, di sini udah qamat, iqamah udah, dan mereka masih pada masing-masing dengan handphonenya main game. Maka kemudian Nabi bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo sholat ini udah mulai, udah qamat kan tadi dengar. Ayo sholat yuk. Yang ajaibnya, mereka itu merasa ajaib dengan seruan ana untuk sholat. Seperti kiamat tuh kayak besok deh gitu loh. Artinya kita tuh mengajak di lingkungan untuk kebaikan dianggap gharib. Ya. Mengajak kebaikan di lingkungan dianggap gharib. Ajaib. Ini bukan orang sini. Tetapi ya itu juga representatif karena orang sini enggak ada yang ngajak.
Ya, kita ini kadang-kadang tanpa sadar mengundang azab loh. Dikira bahwasannya kalau kita diam, nggak ada yang amar ma'ruf, nggak ada yang nahi munkar, ya namanya juga orang, namanya juga nggak ada, namanya juga ini udah depan masjid. Ana ajak, taib, ana ajak. Mereka malah justru merasa ajaib dengan seruan ana. Oh iya gitu. Heran mereka, heran karena selama ini nggak ada yang ngingetin. Sebenarnya sih udah nggak perlu diingetin memang, karena kan udah jelas depannya masjid, qomat terdengar jelas semua gitu loh. Tapi kawan, ini dalam rangka orang ta'ziyah. Ta'ziyah itu tujuannya adalah menghibur mayit, keluarga mayit dan mengingat kematian. Tapi apakah sekarang ta'ziyah yang terjadi di tengah kaum muslimin hakikatnya menghibur mayit atau menghibur keluarga mayit atau membebani? Hakikatnya apakah tazkiyatun nufus dan zikrul maut mengingat kematian atau justru mengingat dunia? Kita lihat malah justru lebih banyak yang mengingat dunia. Kalau misalnya betul kita itu ta'ziyah, mengunjungi keluarga mayit untuk mengingat kematian, mengingat hari akhir, maka tentu pastilah berbondong-bondong ke masjid dengan segera. Namun yang terjadi setelah itu, ya Anda mendapatkan bertubi-tubi berulang-ulang, akhirnya yang berta'ziyah itu sholatnya mungkin entar-entaran atau tidak pada waktu sholat berjamaah. Lalu apa gunanya ta'ziyah? Gitu loh. Anak kadang berpikir akhirnya anak sendiri ikutan malas untuk mengingatkan. Karena ternyata mindset banyak dari kaum muslimin pada umumnya untuk sholat ini masih betul-betul belum terbangun. Ini wallahu alam apakah mereka dan setelah anak masuk, anak perhatikan mereka masih berada di tempat, tidak beranjak sedikit pun, tidak tergerak. Ini kenyataan yang kita hadapi di perumahan wahana. Bukan perumahan wahana aja, di umumnya kaum muslimin. Ini sejujurnya seperti ini, ikhwan. Ada banyak sekali hal yang sebenarnya subhanallah, tugas bagi petugas lingkungan. Jangan cuma comberan yang diperhatiin. Kadang-kadang lebih merhatiin got comberan. Meresahkan sebagian masyarakat, banyak tikusnya dan seterusnya. Tapi pengundang azab itu sebenarnya ada di masalah apa? Orang pada nggak mau sholat. Anak-anak kecil pada ngomong jorok, dukun dibiarin, dan seterusnya. Yang seperti ini yang undang azab. Justru comberan ini hanyalah sebagai cabang kecil. Karena tempat kadang nggak bisa kita salahin. Yang kita salahin tuh orangnya gitu loh. Ngundang azab. Ya. Sampai Rasulullah bilang baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, jadi batasan antara seorang mukmin dengan kesyirikan dan kekufuran di salatnya. Dia salat enggak? Kalau enggak salat ya kelas dia berarti kufur. Nah, kita enggak perlu ngitung lagi berapa banyak orang yang sengaja meninggalkan salat, baik bolong-bolongan ataupun total. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita dakwahi dari door to door, maka itu kadang-kadang malah meresahkan warga dan memang susah juga. Ya, maka semoga ya Allah Ta'ala beri hidayah bagi kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Semoga mereka Allah jadikan terbangun untuk meninggalkan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, yuqtalu haddan kazanil muhsan. Pendapat kedua, orang yang dibunuh oleh walil amri itu dibunuh dalam rangka had, hukum had, penjalanan hukum had, operasi hukum had. Seperti zani al-muhsan, orang pezina yang berzina dalam keadaan muhsan. Muhsan yaitu sudah pernah menikah secara sah, secara syar'i. Maka disebut muhsan. Perempuan muhsanah. Ya, karena firman sabda Nabi SAW, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'abdi fil yaumi wal lailah. 5 salat yang Allah Ta'ala wajibkan atas hamba di siang dan malam. Man lam yuhafiz alaihinna lam yakun lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Barang siapa yang tidak bermuhafazah menjaga salat 5 waktunya itu, maka tidak ada lagi perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki maka Allah akan azab dia, jika Allah menghendaki maka Allah akan ampuni dia. Maka kata Ibnu Qudamah, menurut pendapat ini, walau kafara lam yudkhilhu fil masyiah. Seandainya orang yang meninggalkan sholat itu langsung dikafirkan,
maka tidak akan ada kalimat insya'a adzabahu, terutama wa insya'a ghafarlah. Ya, tidak akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam masyiah, yaitu kalau Allah kehendaki Allah azab orang yang meninggalkan salat, kalau Allah kehendaki bisa aja Allah ampuni. Yang namanya kekufuran itu kan nggak ada ampunan kalau udah mati. Maka di sini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat itu tidak serta-merta langsung dikafirkan. Ya, sebenarnya pendapat ini bukan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Karena pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad itu adalah langsung kafir. Dan ini pendapat ini lebih ke jumhur ulama. Taib, nanti kita akan bahas simpelnya. Juga perkataan Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Juga sabda Nabi SAW, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu masih beriman. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa ili annaha fi'lun wajibun fil Islam. Falam yakfur tarikuhal mu'taqidu liwujubiha kal hajj. Karena salat itu adalah perbuatan yang wajib dalam Islam, maka orang yang meninggalkannya itu tidak kufur selama dia masih meyakini kewajibannya, seperti juga haji. Di sini dua riwayat ini, dua pendapat ini bertentangan memang, namun kita bisa kompromikan begini. Pertama, orang yang meninggalkan salat karena meyakini tidak wajibnya salat fardu, maka dia kafir. Meninggalkan salat, dia meninggalkan. Bahkan walaupun dia salat, tapi dia tidak meyakini salat fardu itu wajib, maka dia kafir. Dengan keyakinannya ini, maka dia diperiksa oleh petugas, oleh wali amri, ya. Ya, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penjamakan terhadap dua pendapat yang bertentangan ini, bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara kadang-kadang itu tidak dikafirkan serta-merta. Namun orang yang meninggalkan salat secara mutlak, maka itu dikafirkan. Begitu. Artinya begini, orang yang meninggalkan salat kadang-kadang terus ditegur oleh wali amri, terus dia mau salat, maka dia tidak dihukum, tidak dibunuh. Kenapa? Karena dia mulai salat. Dia salat, cuman kadang-kadang aja bolong-bolong. Menunjukkan bahwasanya orang yang bolong-bolong salatnya tidak serta-merta kafir selama bolong-bolong itu masih jarang. Adapun kalau dominannya adalah bolong-bolong, maka hukumnya hukum dominan, kemungkinan besar dikafirkan. Adapun orang yang jelas walaupun dia meyakini wajibnya salat namun dia tidak pernah salat fardu, maka dia kafir. Walaupun dia meyakini wajibnya tapi dia enggak pernah salat fardu, maka dia kafir. Kembali ke hadis yang tadi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Anda pernah di suatu lebaran di daerah Kalibata dulu, mungkin belasan tahun lalu, ketika salat Id, kalau enggak salah Idul Fitr, di parkiran Kalibata Mall. Setelah saya dari khutbahnya khatib, kan salat Id kemudian khutbah. Kita kan biasanya berbondong-bondong tuh pulang gitu kan. Ya pulang sama warga-warga gitu, bawa sajadah gitu kan. Adapun korannya dibiarin kan di parkiran gitu. Bawa sajadah, seneng gitu kan, rasanya kayak gitu kan indah gitu. Terus ada anak-anak muda gitu nyeletuk ngelihat temennya laki baju koko sama sarung, kaget. Sholat loh. Apa kata temen yang ini? Ya iyalah, mumpung setahun sekali masa gua nggak sholat. Coba kalimat itu, setahun sekali doang, yaitu sholat Id Lebaran Idul Fitri. Masa setahun sekali doang gua nggak bisa sholat sih? Gua sholat lah walaupun setahun sekali. Ini kira-kira gimana ini orang? Kayaknya perlu disembelih atau gimana? Ini gimana kira-kira? Antum ngomong kayak gitu, ini karena jahil. Karena jahil ini ya. Antum bicara seperti itu kan berarti mendeklarasikan bahwasanya antum gak pernah sholat fardu. Berarti antum bukan muslim. Kan gitu. Sementara sholat Id, jumhur ulama mengatakan tidak wajib. Sholat Id itu tidak wajib.
kecuali imamnya wajib sholat id karena dia udah ditentukan jadi imam. Masa khotib siapa? Ustadz Hasan. Udah diselenggarakan semua, Ustadz Hasan nggak datang. Ustadz Afwan di mana ya sekarang ya? Oh Afwan, ada nggak sholat id? Kenapa Ustadz? Soalnya kan sunnah, nggak wajib. Lah gimana? Ini nggak jadi wajib bukan karena zat sholatnya sekarang, jadi wajib karena ada amanah untuk memimpin sholat id, beda lagi itu. Ya jadi wajib gitu lah, yang tadi sunnah. Ya begitu. Jadi menurut jumhur sholat id, adha atau fitr itu sunnah. Maka meninggalkan yang wajib, sholat wajib secara mutlak dan melakukan yang sunnah saja itu enggak menyelamatkan. Maka walil amri juga bisa tuh membunuh dia kalau dia enggak bertaubat dari meninggalkan sholat fardu. Ya seperti itu ya. Namun yang menegakkan hukuman ini adalah siapa? Yaitu walil amri. Walil amri di sini yaitu memang resmi negara. Adapun kalau sebatas RT, RW, bahkan lurah atau camat itu enggak boleh melakukan itu kecuali diberi mandat dan perwakilan dari pihak kementerian atau cabangnya ya. Ya enggak bisa untuk pembunuhan itu qisas dan misalnya inisiatif dari RT apalagi dari warga lokal. Enggak boleh itu, subhanallah. Kok kayak gitu fauda nanti jadinya kacau. Ya, seperti itu.